Setiap hari kita mengeluarkan urin, terutama jika suhu lingkungan dingin, maka jumlah urin yang kita keluarkan akan lebih banyak dari biasa. Nah, mengapa kita mengeluarkan urin? Urin itu apa? Jadi urin itu adalah cairan yang mengandung zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh oleh sistem ekresi. Jika tidak dikeluarkan, maka zat-zat sisa metabolisme tersebut akan menyebabkan keracunan bagi tubuh. Juga bisa sampai menyebabkan kematian dari sel-sel tubuh. Zat metabolisme lain yang diekskresikan oleh tubuh misalnya keringat, karbon dioksida, urea, amonia, garam-garam mineral, asam urat, kreatin, air, zat warna empedu, bahan kimia asing, dan juga obat-obatan. Sistem ekresi itu apa? Pengertian dari sistem ekresi itu adalah sistem pembuangan zat sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh manusia. Nah, untuk peta konsepnya, materi kita untuk sistem ekresi pertama ini yang kita pelajari itu adalah sistem ekresi pada manusia, meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Hari ini kita akhirnya sampai pada ginjal. Untuk ginjal ini yang dipelajari mengenai fungsi ginjal, struktur ginjal, proses pembentukan urin yang meliputi filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Kemudian penyimpanan sementara urin dan berkemih, juga faktor-faktor pembentukan urin, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk sistem ekresi manusia itu meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Pertemuan ini kita hanya membahas tentang ginjal saja. Untuk fungsinya atau fungsi dari proses ekresi ini itu menurunkan kadar produk metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi atau penimbunan, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun, menjaga keseimbangan dalam tubuh atau homeostasis, membantu mempertahankan suhu tubuh. Ginjal, jadi untuk materi ginjal ini kita pelajari pertama fungsi ginjal, struktur ginjal, proses pembentukan urin, penyimpanan sementara urin dan berkemih, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Untuk ginjal ini, anatominya ya, itu ginjal itu dilindungi oleh lapisan jaringan ikat yaitu fascia renal, lemak perirenal, dan lemak pararenal, serta kapsul fibrosa. Kemudian bagian-bagian yang ada di ginjal itu ada lobus ginjal, hilus, sinus ginjal, parenkim ginjal. Untuk parenkim ginjal ini terbagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula. Kemudian ada lagi komponen vaskuler atau pembuluh, terdiri atas arteriola aferen glomerulus, arteriola eferen kapiler peritubuler. Untuk komponen tubuler itu ada tabung, kemudian ada medula dan pelvis ginjal. Fungsi ginjal itu sendiri mengeluarkan zat-zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon, mengeluarkan zat racun,
misalnya obat-obatan, zat kimia asing, zat aditif makanan, dan polutan, mengatur keseimbangan konsentrasi yang penting dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa melalui ekresi ion hidrogen, bikarbonat, dan amonium, menjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air, serta menghasilkan enzim renin pemicu pembentukan hormon angiotensin yang selanjutnya memicu pelepasan hormon aldosteron, pengaturan produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang dengan melepaskan hormon eritropoietin, pengendalian konsentrasi nutrisi darah seperti glukosa dan asam amino, mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Untuk bagian-bagian nefron itu ada komponen vaskuler. Di dalam komponen vaskuler ini ada arteria aferen, glomerulus, arteria eferen, dan kapiler peritubular. Untuk komponen tubular atau tabung itu ada kapsul Bowman, tubulus contractus proximal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, dan ductus collectivus. Nah, kemudian yang bagian-bagian yang perlu diketahui dalam organ ginjal hubungannya dengan proses pembentukan urin, misalnya arteri eferen. Arteri eferen ini sebagai input masuknya darah dari vena porta, glomerulus ya sebagai tempat alat filtrasi, kapsul Bowman merupakan tempat penghantaran proses filtrasi ke ductus. Arteri eferen merupakan kembalinya darah dari ginjal ke vena porta. Ductus proximal lobe of Henle terdapat pada descendent atau bagian ke bawah, scandent ke atas. Tubulus distal merupakan tempat penyerapan kembali zat-zat. Setelah itu collecting ductus, orectus, kandung kemih, dan uretra. Tahapan pembentukan urin dalam ginjal itu ada 3 proses dasar, yaitu filtrasi glomerulus, kemudian yang kedua reabsorpsi tubulus, dan augmentasi. Untuk filtrasi glomerulus ini tahapan pertama pembentukan urin pada manusia. Filtrasi glomerulus adalah proses penyaringan plasma protein bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Kemudian reabsorpsi tubulus ini proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Reabsorpsi dapat terjadi secara pasif maupun aktif. Tubulus memiliki kemampuan reabsorpsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh. Biasanya tubulus mereabsorpsi sekitar 99% dari H2O yang terfiltrasi, 100% gula terfiltrasi, 99,5 garam yang terfiltrasi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi tubulus disebut urin sekunder. Untuk dapat direabsorpsi, bahan harus melewati 5 penyaringan terpisah, disebut transport transepitel, yaitu bahan harus meninggalkan cairan tubulus dengan melewati membran luminan sel tubulus, kemudian melewati sitosol dari satu sisi sel tubulus ke sisi lainnya, lalu melewati membran basolateral sel tubulus untuk masuk ke cairan interstisial, berdifusi melalui cairan interstisial dan menembus jenjang kapiler peritubulus untuk masuk ke plasma darah. Bahan-bahan yang direabsorpsi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi ion Na, ion klorin, glukosa, fruktosa, dan asam amino, air, kemudian urea, ion anorganik, dan sejumlah ion organik yang diabsorpsi melalui transport aktif. Yang ketiga, augmentasi. Untuk augmentasi ini atau sekresi tubulus adalah transport aktif
yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubuler, kemudian keluar melewati sel-sel tubuler menuju ke cairan tubuler, masuk ke dalam urin. Semua zat yang masuk ke cairan tubuler dan tidak direabsorpsi akan dieliminasi ke dalam urin sesungguhnya. Seleksi tubulus terjadi melalui transport transepitel, tetapi langkah-langkahnya berlawanan arah dari proses reabsorpsi tubulus. Fragmentasi terjadi di tubulus kontraktus proksimal, tubulus kontraktus distal, dan tubulus kolektivus. Fragmentasi meliputi ion hidrogen, amonia, kreatin, asam hipurat, obat-obat tertentu misalnya penisilin, zat-zat kimia asing disekresikan ke dalam tubuh secara pasif. Sekresi ion hidrogen dan amonia membantu dalam pengaturan pH plasma dan keseimbangan asam basa tubuh. Sekresi ion kalium dikontrol oleh hormon aldosteron. Ion kalium secara aktif direabsorpsi di tubulus kontraktus proksimal, tetapi disekresikan di dalam tubulus kontraktus distal dan ductus kolektivus. Nah, untuk penyimpanan sementara urin berkemih, ini urin dari ductus kolektivus menuju pelvis renalis, selanjutnya mengalir melalui ureter masuk ke vesika urinaria. Kontraksi peristaltik atau close dinding ureter mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih ini berbentuk seperti buah pir atau pintu terbalik dengan puncak mengarah ke depan bawah. Dinding kandung kemih berlipat-lipat dengan struktur otot yang dapat merenggang untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan urin sehingga tidak harus terus-menerus membuang urin. Dari kandung kemih, urin mengalir ke ureter, selanjutnya melalui lubang luar dibuang ke luar tubuh. Ureter diameternya 4-6 mm, untuk perempuan panjang ureternya 2,5-3,5 cm, laki-laki dewasa 17-22,5 cm. Ureter laki-laki membuat cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal adanya hormon ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak, disimpan dan dilepaskan oleh kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. Hilangnya air secara berlebihan karena pengeluaran keringat dan diare menyebabkan peningkatan osmolaritas darah, peningkatan sekresi ADH ke dalam aliran darah, peningkatan permeabilitas terhadap air pada epitel tubulus kontraktus distal dan ductus kolektivus, serta peningkatan reabsorpsi air. Maka hal tersebut menyebabkan jumlah urin sedikit atau lebih pekat. Sebaliknya, jika kita banyak minum, maka sekresi ADH-nya sedikit, reabsorpsi tubulus terhadap air berkurang sehingga jumlah urin banyak atau lebih encer. Untuk hormon insulin itu dihasilkan oleh sel beta pada pankreas. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel untuk diubah menjadi energi atau disimpan dan menghambat pembebasan glukosa ke dalam darah oleh hati. Jika kekurangan insulin, kadar glukosa darah dalam tinggi, reabsorpsi glukosa terganggu sehingga terdapat banyak glukosa dalam urin. Sistem renin, angiostensin, aldosteron dihasilkan oleh aparatus juxtaglomerulus untuk merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Renin mengubah protein plasma angiostensinogen menjadi angiostensin 1. Angiostensin 1 diubah menjadi angiostensin 2. Angiostensin 2 berfungsi menstimulasi pelepasan angiostensin 2 berfungsi menstimulasi haus, sekresi ADH, peningkatan sel darah, dan pelepasan aldosteron. Aldosteron berfungsi meningkatkan sekresi K positif dalam tubulus kontraktus distal
saat natrium direabsorpsi. Untuk faktor eksternal itu ada suhu lingkungan. Kalau lingkungannya panas, banyak mengeluarkan keringat, osmolaritas darah meningkat, sekresi ADH meningkat, reabsorpsi air banyak, dan jumlah urin menjadi sedikit. Kalau bisa juga karena jumlah air yang minum. Jika banyak minum air, osmolaritas darah menurun, sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, jumlah urin menjadi banyak. Alkohol juga dapat menghambat pembebasan ADH sehingga menyebabkan kandungan air dalam urin berkurang, tubuh mengalami dehidrasi dan rasa sakit. Sifat-sifat fisik urin ini untuk yang sehat itu 800 volumenya ya, sampai 2500 ml per hari. Warnanya kuning pucat sampai kuning tua. Berat jenisnya 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik. Sifatnya agak asam, pH rata-rata 6 atau sekitar 4,7 sampai 8. Baunya khas, cenderung berbau amonia jika didiamkan. Dipengaruhi juga oleh jenis makanannya. Kalau penderita diabetes, di urinnya ada aseton sehingga menimbulkan bau manis gitu. Untuk komposisinya 95% air dan juga zat terlarut. Zat yang terkandung dalam urin normal itu misalnya zat buangan nitrogen, yaitu urea, asam urat, kreatin. Ada juga benda-katon, asam hipurat, toksin, zat kimia asing, pigmen, enzim, vitamin, hormon. Ada juga hormon HCG yang khusus untuk orang wanita hamil. Ada elektrolit meliputi ion natrium, kalium, kalsium, amonium sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Juga ada zat-zat terkandung dalam urin abnormal antara lain albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton yang jumlahnya melebihi jumlah normal.